Bawa lari tas konsumen restoran, pencuri babak belur di masa. Sadis suami gorok leher istri siri karena sakit hati. Viral pengendara motor diduga adu jotos dengan mata elang. Uangnya dipakai, TKI dibunuh, mayatnya dibuang di sungai. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang pria babak belur diamuk warga setelah tertangkap tangan mencuri tas di salah satu restoran di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025 malam. Modus pelaku berpura-pura makan dan mencari kelengahan korban yang diincarnya. Aksi nekat 2 orang pelaku pencurian tas terjadi di sebuah restoran di Jalan Margonda, Depok, Minggu 19 Oktober 2025 malam. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga setelah ketahuan mengambil tas milik pelanggan yang lengah saat menikmati hidangan. Menurut juru parkir restoran, 2 orang pelaku beraksi secara bersamaan. 1 orang masuk ke dalam restoran untuk melakukan aksi nekatnya, sementara 1 pelaku lain menunggu di luar menggunakan sepeda motor. Begitu aksinya terlihat, korban dan pelayan restoran langsung berteriak, sehingga warga dan petugas parkir langsung mengejar pelaku. 1 orang pelaku berhasil ditangkap setelah dihadang warga, sementara rekannya kabur dengan mengaku sebagai pengemudi ojek online. Kita lagi jaga di sini, terus tiba-tiba dari customer di dalam itu teriak, ada maling. Ya kita dan teman-teman refleks di lokasi, ya langsung dari situ ada pelaku bawa motor, ya kan, yang 1 lari dari sana, mungkin udah ketahuan di dalam, ambil tas, kayaknya tas customer itu, udah pas kejadian di sini dia naik motor ini ya kita tomblok di sini, motor jatuh. Nah yang 1 loncat itu yang pelaku ambil tas, yang 1 lagi tuh bawa motor ngaku-ngaku tukang ojek. Nah yang 1 berontak ya akhirnya motornya kabur lepas. Nah itu pelaku ngambil tasnya di dalam, itu dia lagi makan apa lagi? Iya dia lagi makan. Mungkin dia lengah, akhirnya ya maling itu pura-pura makan apa gimana, kurang tahu juga ya kronologinya. Ya customer yang lain melihat, ya udah, mungkin dia lihat, dia teriak, udah baru customer yang dicuri itu merasa kehilangan. Pelaku yang sempat dihajar warga kemudian diserahkan ke Polsek Beji dengan bantuan Babin Kaptipmas yang datang ke lokasi. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga karena sakit hati, seorang suami tega membunuh istri sirinya di salah satu bar milik korban di Jalan Patimura, kawasan wisata Legian, Kuta Badung, Bali. Pelaku menghabisi korban dengan menggorok leher menggunakan pisau pemotong kelapa hingga tewas. Barang berharga milik korban pun dibawa lari pelaku. Inilah bar di Jalan Patimura, kawasan wisata Legian, Kuta Badung, Bali yang menjadi saksi bisu aksi sadis Kamal Mopangga, suami siri dari Endang Sulastri, pemilik bar yang tewas mengenaskan dengan leher digorok. Kamal Mopangga adalah suami siri korban yang selama ini dipercaya mengelola berbagai usaha milik korban seperti bar, kafe, hingga rental motor. Entah apa yang merasuki pikiran pelaku, Kamal, orang terdekat yang dipercaya korban, malah membunuh korban dengan sadis. Peristiwa bermula adanya cekcok antara pelaku dengan korban yang memicu pertengkaran keduanya. Saat itu korban diduga melontarkan caci maki dan kata kasar kepada pelaku. Tersangka yang merasa sakit hati kemudian menyimpan dendam dan menyiapkan sebilah pisau pemotong kelapa di bar milik korban tersebut. Aksi sadis pelaku akhirnya dilakukan saat korban datang meminta dipijit oleh pelaku. Tersangka kemudian menyabetkan pisau ke leher wanita asal Banyuwangi tersebut hingga kejang-kejang dan tewas di tempat. Usai membunuh korban, pelaku tidur berdampingan dengan jasad korban semalaman, hingga akhirnya pelaku melarikan diri, membawa uang tunai $400 Australia atau sekitar 4 juta rupiah, serta sejumlah barang berharga milik korban. Agar jejaknya tak terendus,
Kamera pengawas di sekitar lokasi juga dirusak tersangka. Jasad Endang akhirnya ditemukan oleh anak angkatnya 2 hari kemudian, yang curiga karena sang ibu angkat lama tak terlihat dan mendatangi bar. Anak angkat korban lalu melapor ke Babin Kaptipmas karena mencium bau busuk dan mendapati korban tewas di atas kasur di kamar korban. Tim gabungan Polsek Kuta Satreskrim Polresta Denpasar serta dibantu Polda Sulawesi Utara berhasil membengkuk tersangka di kampung halamannya. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam saat pelaku tiba di kawasan Gunung Galunggung Bitung, Sulawesi Utara. Pelaku dihadiahi timah panas di kedua kakinya oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat penangkapan. Pada hari tersebut juga, karena memang niatnya awalnya ingin melakukan pembunuhan, ya, tapi pada saat itu dilihat korban masih belum tidur, ya, karena memang dia rencanakan akan dilakukan ataupun dibunuh pada saat dia tidur, ya. Namun pada saat itu belum tidur, ya. Kebetulan korban ini meminta pijit, ya, meminta pijit terhadap pelaku, ya, dengan posisi membelakangi, duduk bersila. Nah, disitulah kesempatannya, ya, si pelaku melakukan ataupun modusnya melakukan pembunuhannya, ya, dipijit, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengambil pisau yang memang sudah disiapkan, ya, oleh pelaku ini di bawah bantal, ya. Berdasarkan hasil otopsi didapatkan bahwasanya korban ini mengalami kekerasan benda tajam, ya, ataupun terpotong sebanyak 100%, ya. Saluran pernapasannya menggunakan pisau ini, ya, sebanyak 100% dan mengakibatkan leher 60% terpotong, ya, sebanyak 3 kali, ya. Korban ataupun ini mengalami luka benda tajam sebanyak 60% dan mengakibatkan saluran pernapasannya 100% terpotong. Itulah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Aparat kepolisian masih menelusuri dugaan bahwa pelaku membawa kabur harta korban senilai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kamal Mopangga harus rela mendekam di balik jeruji besi. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, adu jotos pengendara sepeda motor dengan sekelompok orang yang diduga debt collector atau mata elang terjadi di kota Tangerang, Banten. Aksi tersebut terekam oleh warga dan viral di media sosial hingga mendapat ribuan komentar lantaran kerap membuat resah. Inilah video adu jotos antara pengendara dengan sekelompok orang yang diduga mata elang di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Aksi saling jotos yang direkam oleh warga itu pun viral di media sosial dan mendapat ribuan komentar negatif. Lantaran mata elang dianggap kerap membuat warga, khususnya pengendara sepeda motor, resah. Menurut warga di lokasi kejadian, Irfan mengatakan kelompok matel tersebut memang kerap nongkrong tak jauh dari lokasi kejadian. Warga pun merasa resah dengan keberadaannya. Sebelumnya, warga sekitar juga telah melaporkan keberadaannya kepada Ketua RW dan RT untuk diusir. Namun tidak digubris lantaran salah satu orang dalam kelompok mata elang tersebut tinggal tak jauh dari lokasi. Saya juga belum tahu pasti, mungkin salah sasaran, salah gimana, salah nyetop gimana, saya juga nggak tahu. Soalnya saya begitu pulang dari warung itu kejadian dia udah pada pukul-pukulan di depan, di jalan bang, itu di tengah jalan gitu. Jadi saya kurang tahu persis bagaimana kejadiannya gitu. Kalau mata elang, iya benar itu dia mata elang. Soalnya dia tiap hari nongkrong di situ sih bang. Tiap hari nongkrong di situ. Udah berapa kali orang sini juga resah lah sama dia. Berapa kali lapor ke RT, ke RW, tapi cuman dianya nggak kayak ngeyel gitu, nggak ngegubris. Ada 5 ya, kalau nggak salah 5 orang, 5 orang bang. Ya kalau kalau harapan saya sih nggak ada lah di sini biar aman bang gitu, ngerasain masyarakat juga gitu. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku lantaran keberadaannya kerap membuat resah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang perempuan yang merupakan pekerja migran Indonesia ditemukan tewas di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi tim Polres Cimahi dan otopsi, korban dibunuh karena terdapat luka di bagian leher korban. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Cimahi dan relawan melakukan evakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, korban perempuan tersebut bernama Iis Nurparida, warga Kabupaten Garut. Hasil otopsi korban meninggal dunia karena ada luka jeratan di bagian leher. Satreskrim Polres Cimahi dibantu Polda Jabar melakukan penyelidikan terhadap tewasnya seorang pekerja migran Indonesia tersebut. Kurang dari 2 hari, polisi menangkap 2 orang pelaku bernama Cahya dan Miftah di tempat persembunyian.
Pelaku digerebek petugas saat sedang tertidur dan tanpa melakukan perlawanan. Menurut Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Kumara mengatakan, korban yang baru saja pulang dari Malaysia dijemput oleh para pelaku di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini berdasarkan rekaman kamera CCTV. Setelah di dalam mobil, korban dicekik oleh pelaku hingga tewas. Karena bingung, para pelaku pun membuang jasad korban ke aliran Sungai Citarum di Bandung Barat. Kemudian dalam perjalanan, dengan posisi CN sebagai pengemudi, kemudian korban di kursi penumpang bagian kiri, dan kemudian MF selaku eksekutor duduk di belakang korban. Nah, kemudian dalam perjalanan, setelah sempat berhenti di rest area, kemudian korban dijerat oleh MF menggunakan tali jaket di bagian lehernya dari belakang selama kurang lebih 5 menit, dan kemudian ketika sudah dipastikan bahwa korban tidak bernyawa lagi, kemudian korban sempat dibawa keliling ke Kabupaten Garut, kemudian dibawa kembali ke wilayah hukum Polres Cimahi, kemudian dibuang jenazahnya di aliran Sungai Citarum. Motifnya sendiri bahwa para tersangka ini atau saudara CN berniat sudah memiliki niatan untuk menghabisi nyawa korban, karena memang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hampir 3 tahun, gaji hasil kerja korban memang dikirimkan dan dititipkan di saudara CN, dan saudara CN mengakui bahwa tidak sengaja uang tersebut terpakai setiap bulan, sehingga atas dasar ketakutan bahwa saudari IN atau korban akan menanyakan uang hasil kerjanya selama 3 tahun kepada tersangka, maka dari itu tersangka melakukan pembunuhan. Motif dari pelaku menghabisi nyawa Iis dikarenakan uang dari hasil kerjanya di Malaysia sebesar 80 juta rupiah yang dititipkan ke pelaku Cahya dipakai pelaku untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari. Karena takut ditagih uangnya oleh korban, pelaku pun dengan tega membunuh korban. Pak, nanti kalau si korban pulang saya belum bisa untuk ngembaliin uang yang dia tiap bulan transfer ke saya, Pak. Uangnya dipakai buat apa itu? Totalnya berapa itu? Totalnya berapa? Sehari-hari, Pak. Sama Totalnya bayar berapa hutang. yang dipakai? Kurang lebih 80, Pak. Kang, itu awalnya kenapa si korbannya nitip ke Akang? Saya juga, Pak, waktu dia pergi juga nggak ada yang tahu, Pak. Cuman yang dia pegang itu cuma nomor HP saya. 5 bulan kemudian baru dia nelpon pakai kode Malaysia ke saya bahwa dia udah kerja di Malaysia, Pak. Berapa lama tuh dititipinnya, Bang? 2 tahun, Pak. 80 juta itu 2 tahun ya? Iya. Habis segitu. Belum pernah dikasih ke keluarga? Belum, soalnya kata si korban juga jangan ada yang tahu. Itu bayar utang apa? Kamu punya utang atau? Iya, Pak. Utang apa? Perorangan, Pak, buat sehari-hari juga. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan mobil. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membongkar laboratorium narkoba jenis sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Sabtu 18 Oktober 2025 pagi, Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan bahwa terungkapnya laboratorium itu berawal dari operasi yang dilakukan pada hari Jumat sore, tanggal 17 Oktober 2025. Berdasarkan hasil pengintaian dan juga observasi mendalam bahwa di sebuah unit apartemen dijadikan sebagai tempat memproduksi sabu. Laboratorium itu berada di salah satu unit yang berada di lantai 20 apartemen. Dari hasil operasi itu, BNN juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu IM dan juga DF. IM berperan sebagai koki atau peracik dan juga DF bertindak sebagai pihak yang memasarkan hasil produksi. IM merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Suyudi menambahkan jika laboratorium itu memproduksi narkoba jenis sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan jenis asma. Mereka mengekstrak obat-obatan untuk asma sebanyak 15.000 butir, pil di mana dapat menghasilkan 1 kg epedrin murni.
Dari penangkapan itu, BNN menyita narkotika jenis sabu dalam bentuk cair 319 ml dan padat 209,02 gram, beragam bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan sabu, hingga peralatan laboratorium yang juga digunakan untuk memproduksi narkotika. Kedua pelaku diketahui sudah menjalankan aksinya selama 6 bulan dengan keuntungan 1 miliar lebih. Pihaknya juga masih terus mendalami keterangan kedua pelaku guna mengungkap jaringan yang terlibat. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kg ephedrine murni. Adapun kegiatan dari jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan kita amankan 2 orang pelakunya, saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak, kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing atau memasarkan daripada hasil olahan tersebut. Barang bukti yang diamankan narkotika jenis sabu dalam bentuk cair dan padat, kemudian beragam bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses pembuatan sabu tersebut, kemudian peralatan laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsider pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, lebih subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Di Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tengah istirahat usai antar penumpang pengemudi ojek daring ditusuk orang tak dikenal di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sempat kritis akibat luka tusukan di bagian perut. Kondisi korban kini mulai membaik dan masih dirawat di rumah sakit. Pengemudi ojek daring ini diselamatkan para pengguna jalan setelah pingsan di Jalan Radio 3 Kebayoran Baru akibat kehabisan darah saat mengejar pelaku yang melakukan penusukan terhadap dirinya di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru. Berkat kesigapan warga, nyawa korban berhasil diselamatkan usai dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan medis. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 3 saksi termasuk korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban ditusuk oleh orang tak dikenal saat tengah beristirahat di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, usai mengantarkan penumpang ke wilayah Sudirman. Dalam kasus ini, polisi tidak menemukan adanya unsur perampokan lantaran tidak adanya barang korban yang hilang. Lukanya sendiri di bawah dada, di atas perut. Dari keterangan korban sendiri, dia sampai jatuh di situ berupaya untuk mengejar pelaku. Karena udah luka, mungkin tidak bisa mengejar, akhirnya pingsan di pinggir jalan. Untuk penyelidikan, kami sudah meriksa 3 orang saksi yang melihat mengantar dia ke rumah sakit dan yang ada di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih memburu pelaku penusukan yang identitasnya masih belum diketahui. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah. Benih-benih ini rencananya akan dibawa ke Vietnam oleh 4 orang penumpang tujuan Singapura. Inilah rekaman petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta Tangerang dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang menangkap para pelaku penyelundupan benih lobster di dalam pesawat AirAsia tujuan Singapura. 4 orang pelaku penyelundupan berinisial MR, PA, SA, dan DO terdiri dari 2 orang perempuan dan 2 orang pria. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa oleh para pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura dengan menumpang pesawat AirAsia QZ264 pada 23 September 2025 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan 172.000 lebih benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku,
benih-benih lobster tersebut didapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah jika berhasil. Kami awalnya mencurigai, itu berdasarkan analisa dari teman-teman Bea Cukai, ada penumpang yang akan membawa barang-barang yang berupa barang ilegal ke luar negeri. Kemudian atas analisa itu, kami melakukan pendalaman bersama-sama dengan teman-teman dari Polsek, dari karantina, dari kepolisian untuk memastikan apakah benar barang itu ada. Sehingga kami melakukan koordinasi termasuk dengan teman-teman imigrasi, kami melakukan pengawasan di Terminal 2 karena penerbangannya di Terminal 2 dengan pesawat Air Asia, ya, tujuan Singapura. Setelah kita melakukan analisa, kami mencurigai ada 8 koper yang dibawa oleh 4 penumpang. Penumpangnya berinisial tadi, ya. Mana tadi? Berinisial MR 38 tahun, kemudian PA 46 tahun, kemudian SA 36 tahun, dan DO 26 tahun. Ada 2 laki-laki dan 2 perempuan penumpang. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap 8 koper tadi, bukan kurang lebih 172 ya, bungkusan dengan total kurang lebih 172.000 ekor benih lobster. Dan ini dengan nilai kurang lebih 5,17 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dititipkan di rumah tahanan Bea Cukai di Jakarta dan terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem biota laut, seluruh benih-benih lobster kembali dilepas liarkan di perairan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Tim Subdit 4 Dipidana Narkoba Barreskrim Polri mengungkap jaringan penyelundupan narkotika asal Malaysia yang akan dipasarkan di Indonesia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 20 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi yang disimpan di dalam 2 buah koper. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba di Jalan Cifes Hill, Ciantrang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini tak bisa melarikan diri setelah dikepung petugas. 2 pria yang berada di dalam mobil tersebut, MY 50 tahun dan MA 26 tahun, langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu, sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi, dengan total 20.000 butir. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapat informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan upaya 50-100 juta oleh seseorang berinisial AY yang saat ini dalam pengerjaan petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Barreskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polres Cianjur berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi pada Rabu 15 Oktober 2025. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,4 kg ganja kering siap edar. Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka berinisial AR, FSP, dan juga HS. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,4 kg ganja kering siap edar. Barang bukti ganja sendiri ini sebanyak 6,4 kg dengan 3 orang tersangka. Tiga-tiganya sudah kita tampilkan di belakang dengan inisial AR, FSP, dan HS. Di mana pada saat diamankan, AR sedang berada di sebuah di booth. Dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 koper barang bukti yang di dalam berisikan 6 paket besar.
Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah Kecamatan Pacet. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, petugas berhasil meringkus para tersangka berikut barang buktinya. Penangkapan pertama dilakukan pada Senin 6 Oktober 2025 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat terhadap tersangka AR di sebuah kebun belakang kawasan villa di Desa Gadok, Kecamatan Pacet. Saat diamankan, tersangka tengah berada di sebuah gubuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 1 karung putih berisi ganja yang dibungkus lakban coklat, 2 paket sedang dalam plastik hitam, serta 1 bungkus plastik bening berisi ganja yang disembunyikan di bawah pohon pisang. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 111 ayat 2, pasal 114 ayat 2, dan juga pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Polres Cianjur saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Video seorang perempuan menangis histeris karena suaminya dianiaya sekelompok pria di kawasan Laipondom, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video yang berdurasi singkat tersebut, perempuan itu merekam kondisi suaminya yang terkapar dengan luka di bagian wajah. Dengan suara bergetar, ia menyebut sang suami dipukuli hanya karena menolak memberikan uang sebesar Rp2.000. Warga setempat menyebut aksi pungutan liar di kawasan Laipondom bukan hal baru. Para pelaku kerap meminta uang secara paksa kepada warga atau pengendara yang melintas dan tak segan melakukan kekerasan. Peristiwa ini memicu kemarahan warganet yang mengecam tindakan para pelaku dan meminta aparat bertindak tegas. Hingga saat ini pihak kepolisian disebut telah menerima laporan dan tengah menyelidiki kasus tersebut. Warga berharap para pelaku segera ditangkap dan praktik pungli di kawasan itu diberantas sepenuhnya. Kalecia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kompleks perumahan Duta Mas Indah, Asahan, Sumatera Utara pada Rabu 15 Oktober 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian motor milik warga setempat. Video dari kamera pengawas menunjukkan 2 orang pelaku masuk ke area perumahan dan bergerak cepat menuju motor yang terparkir di depan rumah korban. Salah satu pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara satu lainnya berusaha membawa kabur kendaraan menggunakan kunci tiruan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kisaran Timur. Warga mengaku resah dan meminta agar pihak kelurahan mengaktifkan kembali posko Siskamli untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Polisi diharapkan dapat meningkatkan patroli malam dan menelusuri rekaman CCTV untuk mengungkap identitas para pelaku. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada saat memarkir kendaraan dan menambahkan kunci pengaman ganda. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian beras terjadi di toko beras Anak Cait di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Selasa 14 Oktober 2025. Pelaku yang diduga sudah 3 kali beraksi di tempat yang sama, akhirnya berhasil ditangkap setelah aksinya gagal karena telah diintai oleh pemilik toko. Berdasarkan informasi warga, pelaku pernah menggasak 2 karung beras seberat masing-masing 10 kg pada Minggu 5 Oktober 2025. Namun saat berusaha mengulang aksi pada Selasa 14 Oktober 2025 pagi, pelaku langsung disergap oleh pemilik toko yang telah mengintai gerak-geriknya sejak awal. Pemilik toko mengaku sudah curiga karena rekaman CCTV sebelumnya tidak menyimpan data saat pencurian terjadi, namun kerugian terus terjadi di tempat yang sama. Aksi penangkapan tersebut mendapat perhatian warga sekitar yang langsung turut membantu mengamankan pelaku. Peristiwa ini juga viral di media sosial setelah rekaman penangkapan disebar oleh warga. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terjadi tindak penganiayaan terhadap seorang tukang parkir di kawasan Bundaran Taman Harapan Baru Timur Raya, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat pagi 17 Oktober 2025. Penganiayaan diduga dipicu sengketa pengelolaan lahan parkir. Peristiwa tersebut melibatkan sekelompok pria yang mengeroyok korban yang merupakan juru parkir di lokasi tersebut. Menurut informasi, pelaku pengeroyokan berjumlah lebih dari 5 orang. Insiden tersebut diduga dipicu akibat sengketa lahan parkir antara kedua belah pihak.
Akibat kejadian ini, korban mengalami luka dan telah melapor ke Polsek Medan Satria untuk menjalani visum. Lulu Nursahida Perbana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pelaku pembunuhan wanita muda di Hotel Lendosis, Palembang, Sumatera Selatan yang menghebohkan masyarakat Palembang akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Unit 4 Jatanras Polda Sumatera Selatan bersama dengan Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita muda di kamar Hotel Lendosis, Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang beberapa waktu lalu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi juga ikut mengamankan barang bukti kendaraan sepeda motor korban yang setelah kejadian dibawa pelaku untuk kabur. Namun handphone korban yang turut diambil dibuang ke sungai oleh pelaku. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pelaku adalah sosok pria yang terakhir kali terlihat masuk bersama korban, Anti Puspitasari, ke dalam kamar nomor 8 Hotel Lendosis pada Jumat 10 Oktober 2025. Pelaku mengaku telah membunuh korban karena sakit hati dan emosi kepada korban. Pelaku ini juga membawa motor daripada korban, membawa HP dari korban, motor sudah kita sita. Berdasarkan keterangan pelaku, HP milik korban dibuang di sungai. Dan kita akan buat daftar pencarian barang bukti itu teman-teman. Kemudian analisa dari handphone pelaku ini akan kita kirim ke lapor. Kita tunggu hasilnya dari lapor. Pembuktian kami ini berdasarkan scientific crime investigation. Tanpa pelaku juga mengakui, kami bisa buktikan dia pelaku. Untuk pertanggungjawaban hukum, tersangka Febrianto dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil muda tewas tersambar kereta komuter lain di perlintasan rel kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Jasad Reni 26 tahun terbujur kaku dalam balutan kain di pinggir rel kereta api Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan. Wanita asal Pandeglang, Banten yang sedang hamil muda ini tewas tersambar kereta komuter lain jurusan Bogor, Jakarta tidak jauh dari rumah indekos yang juga dihuninya. Insiden ini menyita perhatian warga setempat yang berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek daring. Saat sedang menatap layar telepon genggam, korban tidak menyadari rangkaian kereta komuter lain melintas dan juga langsung menyambar karyawati bagian pemasaran sebuah perusahaan swasta ini. Korban yang sempat terseret beberapa meter pun tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan kaki nyaris putus. Petugas Polsek Tebet dan identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Awalnya dia mau nungguin Grab lagi itu kan, dua tuh chattingan sama temennya. Mungkin dia terlalu turun gitu. Akhirnya kesamber. Yang satu masih di atas. Dia turun duluan. Dia ngontrak di belakang ini nih ngontrak dia gitu. Pak, korban laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Itu ibunya lagi hamil atau gimana, Pak? Enggak muda. Hamil muda katanya. Oh, hamil muda. Oke, baik. Oleh petugas, jasad korban dibawa ke kamar jenazah RCM untuk divisum untuk kepentingan penyelidikan. Polsek Tebet masih menyelidiki kasus ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kepulan asap keluar dari salah satu gerbong kereta komuter lain di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan terjadi pada Jumat pagi 17 Oktober 2025. Seketika para penumpang yang mengetahui banyaknya kepulan asap langsung panik berhamburan keluar gerbong. Manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, membenarkan adanya kepulan asap dari gerbong KRL di stasiun Tanjung Barat yang terjadi pada pukul 7:36 waktu Indonesia Barat.
Setelah diperiksa, asap diketahui keluar dari gerbong 8 KRL jurusan Bogor, Jakarta Kota. Dari hasil pengecekan awal tidak terdeteksi adanya korsleting listrik atau persoalan lain, sehingga kereta tetap melanjutkan perjalanan hingga ke stasiun Jakarta Kota. Namun untuk memastikan kereta benar-benar aman untuk kembali dioperasikan, rangkaian gerbong KRL bermasalah itu akhirnya dibawa ke Dipo Manggarai. Tadi pagi memang terjadi ada asap keluar dari bawah dari KRL di stasiun Tanjung Barat itu sekitar pukul 7.3 pagi ya 7.36, di mana asapnya keluar dari kereta ke-8 di stasiun Tanjung Barat. Seperti itu, Mas. Kalau untuk tindak lanjutnya gimana, Mas? Jadi setelah ada asap kan penumpang itu pada keluar, terus kita sebagai tahap awal kita melakukan pengecekan di stasiun Tanjung Barat tersebut. Nah, di stasiun Tanjung Barat ada pengecekan awal dari petugas terkait. Di situ juga kita sudah memastikan ya. Yang pertama kita pasti utamakan keselamatan dan keamanan penumpang ketika melakukan berkomuter. Nah, ternyata di sana keretanya dalam kondisi baik dan akhirnya dijalankan sampai dengan Pasar Minggu. Balik lagi bahwa keselamatan itu penting buat perjalanan KRL di stasiun Pasar Minggu. Kita lakukan pengecekan ulang. Nah, pengecekan ulang itu ternyata memang kondisi kereta dalam keadaan baik sehingga dapat dijalankan sampai dengan ke stasiun Jakarta Kota. Nah, dampaknya keterlambatan kereta komuter lain 1207 itu kurang lebih 12 menit. Akibat kejadian tersebut, perjalanan kereta komuter lain 1207 sempat mengalami keterlambatan selama 12 menit. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Beginilah suasana saat evakuasi mobil pick-up rombongan ziarah asal Lego Kabupaten Tangerang, Banten yang menabrak truk tanah di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Akibat benturan keras, mobil pick-up ringsek di bagian depan dan 5 penumpang mengalami luka-luka. Minimnya penerangan jalan di lokasi kejadian diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Barusan ada yang tangan juga, karena menghindari kecelakaan. Tadi kecelakaan apa sama apa, Pak? Mobil truk sama pick-up. Kenapa bisa tabrak itu? Karena yang di depannya ngerem mendadak, ada pembatas itu kan nggak kelihatan, Bang. Oh, gelap ya? Gelap, terusnya gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Truk tanah yang mengerem mendadak dikarenakan menghindari pembatas jalan yang dipindahkan ke tengah juga menjadi penyebab mobil pick-up tak sempat mengerem dan juga menabrak. Menurut para penumpang mobil pick-up, rombongan mereka sedang dalam perjalanan menuju Banten Lambah untuk ziarah. Tiba-tiba mobil yang ditumpanginya menabrak truk tanah di depannya. Akibatnya 5 orang penumpang terluka termasuk seorang anak kecil. Arah dari sana Pak ke sini. Oh, terus menabrak apa? Nembak mobil yang tronton. Tronton. Sekarang mobil tronton di mana ada? Kata itu tadi ada di depan sih. Oh, tadi apa lukanya? Bagian kepala sih ada anak kecil, terus supir tangan. Berapa orang? Kalau yang di depan ada 4 orang sama anak kecil satu. Oh, itu rencana mau kemana? Rencana mau ke Banten Pak aja. Ziarah ya? Arahnya sama ya? Sama truk itu ya? Kalau arah ke Serang ya? Sama, cuman pas saya turun tadi mobil positif itu dia menghadap ke trotoar itu, ke perbodan itu. Oh, nabrak tuh ya? Nggak tahu dia mau ngindarin itu atau gimana, saya nggak tahu. Sekarang yang di klinik berapa orang? Yang klinik 4 orang. Yang supirnya? 5 orang. Yang supirnya? Yang supirnya juga. Sama supirnya? Ya. Petugas Satlantas Polres Serang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kedua kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Beginilah rekaman video kamera pengawas yang merekam terjadinya peristiwa gerobak milik tukang bakso yang hanyut terbawa arus selokan di wilayah Kebagusan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Oktober 2025. Gerobak penjual bakso itu hanyut sesaat penjual bakso terpeleset di lokasi karena jalannya yang juga tergenang. Penjual bakso Malang itu berupaya sekuat tenaga menahan dan juga menarik gerobak baksonya yang hanyut tersebut. Namun kuatnya arus selokan membuat gerobak dengan cepat menjauh dari jangkauan penjual bakso. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, diduga karena sakit hati, seorang suami tega membunuh istri sirinya di salah satu bar milik korban di Jalan Patimura, kawasan wisata Legian, Kuta Badung, Bali.
Pelaku menghabisi korban dengan menggorok leher menggunakan pisau pemotong kelapa hingga tewas. Barang berharga milik korban pun dibawa lari pelaku. Inilah bar di Jalan Patimura kawasan wisata Legian Kuta Badung, Bali yang menjadi saksi bisu aksi sadis Kamal Mopangga, suami siri dari Endang Sulastri, pemilik bar yang tewas mengenaskan dengan leher digorok. Kamal Mopangga adalah suami siri korban yang selama ini dipercaya mengelola berbagai usaha milik korban seperti bar, kafe, hingga rental motor. Entah apa yang merasuki pikiran pelaku, Kamal orang terdekat yang dipercaya korban malah membunuh korban dengan sadis. Peristiwa bermula adanya cekcok antara pelaku dengan korban yang memicu pertengkaran keduanya. Saat itu korban diduga melontarkan caci maki dan kata kasar kepada pelaku. Tersangka yang merasa sakit hati kemudian menyimpan dendam dan menyiapkan sebilah pisau pemotong kelapa di bar milik korban tersebut. Aksi sadis pelaku akhirnya dilakukan saat korban datang meminta dipijit oleh pelaku. Tersangka kemudian menyabetkan pisau ke leher wanita asal Banyuwangi tersebut hingga kejang-kejang dan tewas di tempat. Usai membunuh korban, pelaku tidur berdampingan dengan jasad korban semalaman, hingga akhirnya pelaku melarikan diri, membawa uang tunai $400 Australia atau sekitar 4 juta rupiah, serta sejumlah barang berharga milik korban. Agar jejaknya tak terendus, kamera pengawas di sekitar lokasi juga dirusak tersangka. Jasad Endang akhirnya ditemukan oleh anak angkatnya 2 hari kemudian, yang curiga karena sang ibu angkat lama tak terlihat dan mendatangi bar. Anak angkat korban lalu melapor ke Babin Kaptipmas karena mencium bau busuk dan mendapati korban tewas di atas kasur di kamar korban. Tim gabungan Polsek Kuta Satreskrim Polresta Denpasar serta dibantu Polda Sulawesi Utara berhasil membengkuk tersangka di kampung halamannya. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, saat pelaku tiba di kawasan Gunung Galunggung Bitung, Sulawesi Utara. Pelaku dihadiahi timah panas di kedua kakinya oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat penangkapan. Pada hari tersebut juga, karena memang niatnya awalnya ingin melakukan pembunuhan, ya, tapi pada saat itu dilihat korban masih belum tidur, ya, karena memang dia rencanakan akan dilakukan ataupun dibunuh pada saat dia tidur, ya. Namun pada saat itu belum tidur, ya. Kebetulan korban ini meminta pijit, ya. Ya, meminta pijit terhadap pelaku, ya, dengan posisi membelakangi, duduk bersila. Nah, disitulah kesempatannya, ya, si pelaku melakukan ataupun modusnya melakukan pembunuhannya, ya, dipijit, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengambil pisau yang memang sudah disiapkan, ya, oleh pelaku ini di bawah bantal, ya. Berdasarkan hasil otopsi didapatkan bahwasanya korban ini mengalami kekerasan benda tajam ataupun terpotong sebanyak 100%, ya. Saluran pernapasannya menggunakan pisau ini, ya, sebanyak 100% dan mengakibatkan leher 60% terpotong, ya, sebanyak 3 kali, ya. Korban ataupun ini mengalami luka benda tajam sebanyak 60% dan mengakibatkan saluran pernapasannya 100% terpotong. Itulah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Aparat kepolisian masih menelusuri dugaan bahwa pelaku membawa kabur harta korban senilai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kamal Mopangga harus rela mendekam di balik jeruji besi. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, adu jotos pengendara sepeda motor dengan sekelompok orang yang diduga debt kolektor atau mata elang terjadi di kota Tangerang, Banten. Aksi tersebut terekam oleh warga dan viral di media sosial hingga mendapat ribuan komentar lantaran kerap membuat resah. Inilah video adu jotos antara pengendara dengan sekelompok orang yang diduga mata elang di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Aksi saling jotos yang direkam oleh warga itu pun viral di media sosial dan mendapat ribuan komentar negatif. Lantaran mata elang dianggap kerap membuat warga, khususnya pengendara sepeda motor, resah. Menurut warga di lokasi kejadian, Irfan mengatakan kelompok matel tersebut memang kerap nongkrong tak jauh dari lokasi kejadian. Warga pun merasa resah dengan keberadaannya. Sebelumnya warga sekitar juga telah melaporkan keberadaannya kepada Ketua RW dan RT untuk diusir. Namun tidak digubris lantaran salah satu orang dalam kelompok mata elang tersebut tinggal tak jauh dari lokasi. Saya juga belum tahu pasti, mungkin salah sasaran, salah gimana, salah nyetop gimana, saya juga nggak tahu. Soalnya saya begitu pulang dari warung itu kejadian dia udah pada pukul-pukulan di depan, di jalan bang, itu di tengah jalan gitu. Jadi saya kurang tahu persis bagaimana kejadiannya gitu. Kalau mata elang, iya benar itu dia mata elang. Soalnya dia tiap hari nongkrong di situ sih bang. Tiap hari nongkrong di situ.
Udah berapa kali orang sini juga resah lah sama dia, berapa kali lapor ke RT, ke RW, tapi cuman dianya nggak kayak ngeyel gitu, nggak ngegubris. Ada 5 ya, kalau nggak salah 5 orang, 5 orang bang. Ya kalau kalau harapan saya sih nggak ada lah di sini, biar aman bang gitu, ngerasain masyarakat juga gitu. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku lantaran keberadaannya kerap membuat resah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang perempuan yang merupakan pekerja migran Indonesia ditemukan tewas di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi tim Polres Cimahi dan otopsi, korban dibunuh karena terdapat luka di bagian leher korban. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Cimahi dan relawan melakukan evakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, korban perempuan tersebut bernama Iis Nurparida, warga Kabupaten Garut. Hasil otopsi korban meninggal dunia karena ada luka jeratan di bagian leher. Satreskrim Polres Cimahi dibantu Polda Jabar melakukan penyelidikan terhadap tewasnya seorang pekerja migran Indonesia tersebut. Kurang dari 2 hari, polisi menangkap 2 orang pelaku bernama Cahya dan Miftah di tempat persembunyian. Pelaku digerebek petugas saat sedang tertidur dan tanpa melakukan perlawanan. Menurut Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Kumara mengatakan, korban yang baru saja pulang dari Malaysia dijemput oleh para pelaku di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini berdasarkan rekaman kamera CCTV. Setelah di dalam mobil, korban dicekik oleh pelaku hingga tewas. Karena bingung, para pelaku pun membuang jasad korban ke aliran Sungai Citarum di Bandung Barat. Kemudian dalam perjalanan dengan posisi CN sebagai pengemudi, kemudian korban di kursi penumpang bagian kiri, dan kemudian MF selaku eksekutor duduk di belakang korban. Nah, kemudian dalam perjalanan, setelah sempat berhenti di rest area, kemudian korban dijerat oleh MF menggunakan tali jaket di bagian lehernya dari belakang selama kurang lebih 5 menit. Dan kemudian ketika sudah dipastikan bahwa korban tidak bernyawa lagi, kemudian korban sempat dibawa keliling ke Kabupaten Garut, kemudian dibawa kembali ke wilayah hukum Polres Cimahi, kemudian dibuang jenazahnya di aliran Sungai Citarum. Motifnya sendiri bahwa para tersangka ini atau saudara CN berniat sudah memiliki niatan untuk menghabisi nyawa korban, karena memang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hampir 3 tahun, gaji hasil kerja korban memang dikirimkan dan dititipkan di saudara CN, dan saudara CN mengakui bahwa tidak sengaja uang tersebut terpakai setiap bulan, sehingga atas dasar ketakutan bahwa saudari IN atau korban akan menanyakan uang hasil kerjanya selama 3 tahun kepada tersangka, maka dari itu tersangka melakukan pembunuhan. Motif dari pelaku menghabisi nyawa Iis dikarenakan uang dari hasil kerjanya di Malaysia sebesar 80 juta rupiah yang dititipkan ke pelaku Cahya dipakai pelaku untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari. Karena takut ditagih uangnya oleh korban, pelaku pun dengan tega membunuh korban. Pak, nanti kalau si korban pulang, saya belum bisa untuk ngembaliin uang yang dia tiap bulan transfer ke saya. Uangnya dipakai buat apa itu? Totalnya berapa itu? Totalnya sehari-hari Pak, sama bayar hutang. Yang dipakai? Kurang lebih 80 Pak. Kang, itu awalnya kenapa si korbannya nitip ke Akang? Saya juga Pak, waktu dia pergi juga nggak ada yang tahu Pak. Cuman yang dia pegang itu cuma nomor HP saya. 5 bulan kemudian baru dia nelpon pakai kode Malaysia ke saya bahwa dia udah kerja di Malaysia Pak. Berapa lama tuh dititipinnya Pak? 2 tahun Pak. 80 juta itu 2 tahun ya? Iya. Habis segitu. Belum pernah dikasih ke keluarga? Belum, soalnya kata si korban juga jangan ada yang tahu. Itu bayar utang apa? Kamu punya utang atau? Iya Pak. Utang apa? Perorangan Pak, buat sehari-hari juga. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan mobil. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan.
Seorang pria babak belur diamuk warga setelah tertangkap tangan mencuri tas di salah satu restoran di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025 malam. Modus pelaku berpura-pura makan dan mencari kelengahan korban yang diincarnya. Aksi nekat dua orang pelaku pencurian tas terjadi di sebuah restoran di Jalan Margonda, Depok, Minggu 19 Oktober 2025 malam. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga setelah ketahuan mengambil tas milik pelanggan yang lengah saat menikmati hidangan. Menurut juru parkir restoran, dua orang pelaku beraksi secara bersamaan, satu orang masuk ke dalam restoran untuk melakukan aksi nekatnya, sementara satu pelaku lain menunggu di luar menggunakan sepeda motor. Begitu aksinya terlihat, korban dan pelayan restoran langsung berteriak, sehingga warga dan petugas parkir langsung mengejar pelaku. Satu orang pelaku berhasil ditangkap setelah dihadang warga, sementara rekannya kabur dengan mengaku sebagai pengemudi ojek online. Kita lagi jaga di sini, terus tiba-tiba dari customer di dalam itu teriak, ada maling. Ya kita dan teman-teman refleks di lokasi, ya langsung dari situ ada pelaku bawa motor, ya kan, yang satu lari dari sana, mungkin udah ketahuan di dalam, ambil tas, kayaknya tas customer itu, udah pas kejadian di sini dia naik motor ini, yang kita tomplok di sini, motor jatuh. Nah, yang satu loncat itu yang pelaku ambil tas, yang satu lagi tuh bawa motor ngaku-ngaku tukang ojek. Nah, yang satu berontak, ya akhirnya motornya kabur, lepas. Nah, itu pelaku ngambil tasnya di dalam, itu dia lagi makan apalagi? Iya, dia lagi makan. Mungkin dia lengah, akhirnya ya maling itu pura-pura makan apa gimana, kurang tahu juga ya kronologinya. Ya customer yang lain melihat, ya udah, mungkin dia lihat, dia teriak, udah, baru customer yang dicuri itu merasa kehilangan. Pelaku yang sempat dihajar warga kemudian diserahkan ke Polsek Beji dengan bantuan Babin Kaptipmas yang datang ke lokasi. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, menikmati hidangan di restoran sering membuat kita lengah terhadap barang bawaan. Kelengahan ini kerap dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan. Berikut beberapa tips untuk menjaga barang bawaan agar tetap aman saat berada di restoran. Pertama, selalu letakkan tas dan barang berharga di tempat yang mudah diawasi. Kedua, hindari menggantung tas di sandaran kursi, terutama di area yang ramai. Ketiga, gunakan kaitan tas yang dipasang di meja untuk menjaga tas agar tetap aman dan juga terlihat. Keempat, jangan pernah meninggalkan tas, dompet, atau gadget tanpa pengawasan. Dan kelima, pilih tempat duduk yang strategis seperti di dekat dinding atau dalam jangkauan. Demikian tips untuk menjaga keamanan barang bawaan di restoran. Selain menikmati makanan, kewaspadaan tetap perlu diutamakan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.